Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa kita telah terhubung dengan Direktur Anugerah Mega Investama, Hans Kueh. Selamat pagi Pak Hans Kueh. Ya, selamat pagi Bu. Ya Pak Hans, kemarin pekan lalu itu IHSG kita ditutup menguat, tapi kok pagi ini kayaknya berada di zona merah. Penyebabnya apa aja nih Pak Hans? Ya, jadi kalau kita lihat memang pasar profit taking yang pertama di pasar Amerika ya. Kemudian kalau kita lihat rata-rata memang pasar memperhatikan laba korporasi yang dirilis di sana gitu ya. Data korporasi di sana memang nggak terlalu bagus, cukup variatif gitu. Di S&P udah 236 perusahaan dari S&P 500 yang melakukan rilis gitu. Nah, konsensus menunjukkan memang mereka akan mengalami penurunan laba 14,4% ya. Jadi suramnya laporan korporasi menyebabkan pasar profit taking. Yang kedua adalah memang minggu lalu itu pasar sempat bergairah sekali karena mendekati rencana pembukaan lockdown ya. Jadi kalau di Amerika sendiri ada 16 negara bagian itu merencanakan pembukaan lockdown. Ini memang baru 12 Mei ya, jadi masih pekan depan, tapi ini euforia yang ada di pasar. Jadi sektor-sektor tertentu di sana yang konstruksi, manufacture itu rencana ada dibuka, kemudian restoran itu bergairah di sana. Tapi tentu pelaku pasar hati-hati di akhir pekan karena faktor yang paling berbahaya di sana adalah pembukaan ekonomi yang prematur gitu ya. Jadi kalau dibuka kemudian COVID-nya menyebar lagi kemana-mana, ini akan menyebabkan terjadi lockdown kembali yang menyebabkan pasar agak sedikit khawatir gitu. Kemudian kalau kita lihat pasar akhir pekan juga mencermati data-data rilis ekonomi yang keluar kita dan di berbagai negara di dunia gitu ya. Kita lihat kuartal keempat, pertama ya AS itu ternyata langsung minus 4,8% ya. Padahal di kuartal 4 masih tumbuh 2,1%. Ini cukup mengejutkan juga karena mereka baru lockdown kan di bulan Maret gitu. Berarti April kemungkinan lockdownnya lebih lama itu pasti akan punya pengaruh lebih buruk pada ekonomi Amerika gitu. Kemudian Eropa menyusul dengan laporan yang menunjukkan bahwa mereka juga minus 3,8. Prancis malah memasuki resesi karena tumbuh 2 kuartal negatif dan kuartal 1 2020 ini minus 5,8% gitu. Nah, kemudian data yang jelek lagi yang keluar adalah klaim pengangguran di sana 3.804.000 orang ya. Jadi ini dalam 6 pekan itu udah 30 juta orang yang mengajukan klaim pengangguran di Amerika gitu. Jadi buruknya data yang ada dan profit taking yang terjadi menyebabkan pasar Amerika tertekan turun ke bawah. Oke, berbicara terkait dengan isu global, ini kan ada pertemuan FOMC, The Fed gitu untuk menahan suku bunga. Ini akan berdampak juga nggak? Iya, nah itu sebenarnya positif bagi pasar ya. Jadi kalau kita lihat pekan lalu The Fed itu mengumumkan mereka akan mempertahankan suku bunga pada batas mendekati 0 dan mempertahankan sikap yang agresif ya. Mungkin sepanjang sejarah mereka baru sekarang sangat agresif di pasar gitu. Nah, ini tujuannya untuk menahan kejatuhan ekonomi akibat COVID-19 ini gitu. Dan nah, janji Chairman Fed ini memang positif juga bagi Indonesia. Kenapa? Kalau kita lihat rupiah kita menguat ya. Jadi kalau Fed agresif sekali dalam melakukan stimulus di pasar, ini akan sangat positif bagi pasar kita gitu, bagi Indonesia sendiri dan bagi Amerika sendiri gitu. Dan kalau kita lihat dalam negeri juga ada berita positif ya. Jadi kalau kita Bank Indonesia bilang quantitative easing yang mereka lakukan itu 503,8 triliun gitu. Kemudian melakukan pelonggaran giro wajib minimum. Dan mereka kan kelihatannya masih terus ada di pasar. Dengan dukungan rupiah yang menguat, berarti BI cuma cukup lebih fokus di menjaga pasar sun kita ya, di pasar bond kita gitu. Jadi ini sentimen sebenarnya positif bagi pasar Indonesia. Oke, bisakah kita terus optimistis karena kita tahu beberapa stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah begitu dalam negeri khususnya itu membuat indeks kita itu bertahan, tapi hanya untuk sementara saja, Pak Hans. Ya betul. Kita tahu bahwa stimulus yang ada di seluruh dunia juga di Indonesia menyebabkan indeks itu bereforia dalam jangka pendek gitu.
pasar tetap satu fokusnya adalah pembukaan lockdown gitu, bagaimana pemerintah di seluruh dunia mampu mengantisipasi COVID-19 itu sebenarnya jadi fokus pasar. Nah kemarin kita udah melihat Uni Eropa kan memulai duluan gitu, di tanggal akhir-akhir bulan mereka mulai pelonggaran lockdown di Jerman, Italia, Spanyol. Kemudian saya melihat case barunya nggak terjadi peningkatan gitu, jadi masih tetap menunjukkan tren turun biarpun ada peningkatan kecil-kecil gitu. Nah tentu sekarang pekan depan kan Amerika mulai pembukaan lockdown. Nah ini penting karena Amerika kalau saya secara jujur mengatakan grafik mereka belum menemukan puncak gitu. Jadi kalau dia membuka permanen terlalu cepat itu juga jadi masalah gitu. Nah di dalam negeri di Indonesia kita juga yang jadi perhatian kita adalah ketika di luar negeri mulai selesai kasus COVID-nya, tapi di kasus kita kan terus bergerak naik gitu ya. Jadi ini jadi perhatian kita juga gitu. Khawatir ada tekanan jual dari investor asing akibat kasus kita belum menunjukkan tren penurunan gitu. Yang kedua memang kita melihat investor asing berkali-kali keluar dari pasar kita, mereka melihat khawatir dengan penanganan COVID di kita, takut penanganan kita nggak optimal gitu, biarpun saya pikir ini kurang berdasar gitu, karena kita lihat sejauh ini cukup terkendali gitu. Kemudian yang makanya kita mengapresiasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Siloam yang membantu dalam melakukan tes ya, jadi memberikan alat tes ke seluruh daerah. Itu bagus karena peningkatan jumlah tes per 1 juta orang itu akan membawa sentimen positif bagi pasar kita juga. Oke, artinya memang penanganan COVID-19 terutama dalam negeri ini masih sangat mempengaruhi indeks kita dan juga aktivitas ekonomi di dalam negeri. Pak Hans, kalau kita melihat indeks kita sekarang meskipun masuk zona merah dan di level yang cukup tidak memuaskan lah begitu ya, tapi Anda merekomendasikan ada beberapa sektor yang masih bisa dicermati. Ya, sebenarnya sektor yang tetap bertahan ya consumer good, kemudian farmasi masih cukup bertahan ya. Jadi telekomunikasi itu juga mengalami peningkatan pada hal-hal waktu seperti ini. Tapi itu defensive sektor gitu. Malah kalau saya berpendapat bahwa kalau kita punya horizon investasi yang agak panjang 1 sampai 2 tahun gitu, sebenarnya ini waktu yang tepat untuk membeli saham-saham, terutama saham perbankan ya, karena cukup terdiskon banyak dan saya lihat saham-saham BUMN malah banyak terdiskon turun ke bawah gitu. Ini periode yang bagus sekali untuk malah melakukan akumulasi pembelian saham perbankan, kemudian kita tahan dalam periode 2 sampai 3 tahun. Kalau kita lihat kemarin pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia, ini saya setuju sekali gitu, quantitative easing sudah dilakukan, jadi mereka menambah likuiditas pada perbankan, pada pasar keuangan. Tapi ini akan berjalan juga karena ada bantuan dari OJK juga. OJK mengeluarkan paket restrukturisasi perbankan. Jadi sehingga kredit-kreditnya lancar lagi gitu. Sehingga dana bisa disalurkan lagi gitu. Jadi harapannya sektor real itu bisa berputar kembali gitu. Nah ini yang kita lihat juga ya. Jadi ada statement memang di dunia mengatakan Jerman itu ada 2 hal yang penting gitu. Lockdown untuk menyelamatkan kehidupan orang. Tapi pemerintahnya juga harus bergerak cepat untuk membantu stimulus supaya sektor realnya nggak mati gitu kan. Jerman itu jadi contoh yang paling bagus karena kecepatan mereka gitu. Nah di kita memang ada sedikit kendala karena memang kita nggak punya list UKM sebanyak di luar itu terdata semua, di kita nggak terlalu terdata. Tapi makanya pemerintah menerapkan PSBB, istilahnya lockdown yang agak lebih longgar gitu sehingga aktivitas bisnis tetap berjalan. Nah dengan bantuan stimulus dan restrukturisasi kita pikir ekonomi kita harusnya bisa bergerak. Baik, baik. Pak Hans, artinya untuk jangka pendek masih direkomendasikan dari sektor farmasi, untuk jangka panjang mungkin bisa mulai akumulasi beli terhadap perbankan. Terima kasih Pak Hans untuk informasinya pada pagi hari ini.